Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemirsa Borneo News Jurnalis. Kali ini kita bertemu kembali dalam program Dialog Publik, mendengar, berbicara, dan berbagi. Tentu tema kali ini yang akan kita bahas mengenai tantangan serta dampak perkembangan AI bagi kalangan jurnalistik. Dan tentu saya tidak sendiri, pada hari ini sudah hadir bersama kami narasumber yang luar biasa, Bapak Ketua Ikatan Jurnalistik Televisi Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Haji Usman Codang. Ketua, gimana kabarnya Pak Ketua? Baik, alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Selalu harus semangat terus Pak Ketua. Oke Pak, kita langsung aja ke segmen yang pertama nih Pak Ketua, terkait perkembangan digital saat ini dan pesatnya AI. Ini apakah dapat mempengaruhi dengan dunia jurnalistik sendiri itu Pak Ketua? Baik, untuk adanya dampak daripada AI merupakan suatu tantangan bagi dunia jurnalis. Mau tidak mau, suka tidak suka, jurnalis harus paham dengan teknologi AI itu. Karena itu merupakan suatu terobosan yang tidak bisa kita tahan, tidak bisa kita bendung demi perkembangan. Tinggal kita bagaimana menanggapi sisi positif dan negatif adanya teknologi tersebut. Dan itu merupakan suatu terobosan buat jurnalis. Jadi harus dipahami karena jurnalis juga harus paham teknologi. Jadi perkembangan itu tinggal kita menganalisa baik dan buruknya harus kita terima karena itu merupakan suatu perkembangan yang tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita antisipasi dan pasti akan menjadi pelajaran buat kami untuk mengikuti perkembangan itu. Dan kami kepada jurnalis jangan patah semangat. Itu merupakan suatu tantangan buat kita semua bagi jurnalis. Di Pak Ketua, bisa dikatakan AI ini dapat membantu kerja jurnalistik atau dapat bisa dikatakan hanya menjadi media untuk bagaimana memudahkan pekerjaan dari jurnalistik itu sendiri? Kalau di sisi teknologi itu membantu. Artinya membantu itu dia bisa memberikan suatu kecepatan tersendiri dalam pemberitaan. Dari sisinya itu kita bisa memberikan bagaimana mempelajari dan kecepatan daripada AI sendiri itu. Karena dia sangat cepat. Yang kedua, dia bisa memberikan kontribusi sendiri daripada setiap kegiatan-kegiatan mereka yang serba cepat. Tapi di sisi lain itu untuk perkembangan daripada sendiri kepada perusahaan, kepada teman-teman karyawan, itu bisa negatifnya bisa sedikit mengurangi beban kerja daripada perusahaan. Artinya bisa terjadi pengurangan karyawan yang sifatnya perusahaan biasanya 10 karyawan bisa dikurangi, bisa 5 atau 6 untuk mengurangi budget suatu perusahaan dengan adanya AI itu tersebut. Nah, untuk bagaimana ini dapat mempengaruhi kualitas dari konten jurnalistik itu sendiri, seperti apa nih Pak Ketua melihat? Kalau konten saya kira semua sama. Pakai AI dan yang lain juga bisa juga. Yang biasa juga bisa. Artinya tinggal kita mencari terobosan-terobosan yang bagus. Artinya sama aja kalau dari konten-kontennya sama aja. Kayaknya kurang berpengaruh, tinggal kita teman-teman di lapangan dan di bagian editing yang mempengaruhi sebetulnya itu barang. Kalau konten-konten sih mutu kualitas dari cahaya, suara dan cara pengambilan gambar itu mempengaruhi dan artinya bisa menjadikan suatu keberadaan suatu konten itu bagus. Kayaknya tidak terpengaruh kalau konten ya itu tidak terpengaruh karena masih sekarang konten itu masih kurang dipakai ya. Kita masih cara tekniknya konten kan beda itu. Artinya punya spesifik sendiri, punya aplikasi sendiri, punya cara tersendiri. Jadi belum masuk ke situ dia. Artinya dari sisi konten itu. Artinya ini dari si wartawan sendiri atau si jurnalis ini sendiri untuk bagaimana mengembangkan kreativitas dari si jurnalis itu sendiri. Ya betul. Jadi tinggal kalau di sisi konten itu kita terlalu jauh kalau sampai AI karena itu kalau konten itu kreativitas mampu beradaptasi dengan cara-caranya, dengan tekniknya, dengan aplikasi-aplikasi baru. Saya kira begitu. Jadi di sisi kontennya nggak ada terlalu berpengaruh kalau di sisi itu selama ini kulihat di lapangan.
dan teman-teman juga gitu. Artinya kalau namanya konten itu harus kreatif sendiri dari si jurnalis itu sendiri, Pak Iya, Ketua, ya? kreatif, tidak terlalu terpengaruh situ. Tidak terpengaruh dengan AI itu sendiri. Iya. Jadi kreatif daripada pengambilan gambar, sudutnya, terus alat yang dipakai itu sangat mempengaruhi kalau konten itu. Gaya-gayanya dan perkembangan zaman, perkembangan isu itu yang paling dibutuhkan kalau konten. Ini Pak Ketua kan sebagai jurnalistik televisi. Ini kan kalau dampak AI ini bagi wartawan sendiri atau wartawan jurnalistik ini ke depannya itu dampaknya apakah bisa berdampak buruk atau baik nih Pak Ketua kalau perkembangan teknologi ke depannya ini? Kalau ya itu berdampak buruknya itu saya kira itu kembali ke perusahaan. Perusahaan pasti mengurangi karyawan. Sudah pasti karena dia sudah memakai jasa-jasa itu tuh jasa-jasa robot. Artinya tadinya ini sudah masuk misalnya pembaca berita itu kadang-kadang sudah jadi mengurangi tenaga. Memang sih kalau dia pakai manual biasa dengan teman-teman seperti biasa satu harganya tinggi. Mereka kan rata-rata presenter itu pre-line itu lumayan mahal. Mahal. Yang kedua dari sisi lainnya kecepatan waktu. Kalau pakai robotika ya itu nggak bosan, tinggal muncul aja itu barang selesai. Jadi artinya ada sisi positif, ada sisi negatif, tapi dampaknya kepada karyawan. Kalau tanpa kecepatan saya kira sama aja, kecepatan sama. Hanya ya mau tidak mau suka tidak suka kembali lagi ke kita masing-masing. Perusahaan itu kembali ke perusahaan apa pakai ini atau pakai tenaga biasa seperti yang sekarang ini. Memang sih sekarang masih banyak yang belum pakai, tapi pasti ke depannya ada. Karena memang dunia jurnalis televisi sekarang ini sangat tidak baik-baik saja. Sangat tidak baik-baik karena dari CTV besar aja sudah banyak pengurangan dan itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Semua permediaan TV sekarang itu sangat tidak baik-baik. Utamanya yang karyawan tetap itu kena dampaknya semua. Karyawan tetap itu banyak yang kena PHK, banyak pengurangan dan itu memang sudah menjadi realita perusahaan untuk bertahan. Jadi tinggal kita menganalisa bagaimana mengikuti suatu kebijakan perusahaan. Yang kedua bagaimana kita belajar teknologi yang artinya bisa memberikan terobosan bagi perusahaan. Karena perusahaan itu pencari rezeki. Jadi bagaimanapun dia harus memiliki bagaimana perusahaan bisa berkembang gitu nah. Dengan mengurangi budget itu sudah intinya. Mencari marketing yang banyak, mencari budget yang masuk keluar harus lebih banyak masuk supaya bisa hidup perusahaan. Pak Ketua, kalau kita melihat kan tidak hanya di daerah tapi di nasional juga kayak seperti televisi ternama sampai saat ini mereka juga sudah mulai pada tutup. Artinya pengurangan media dan PHK di mana-mana ada. Ini ada tips sendiri nggak dari Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia khususnya di Kalimantan Utara melihat hal itu seperti apa? Kalau saya lihat dari sisi banyaknya PHK itulah kembali. Ini sekarang dunia pertelevisian sangat tidak baik-baik saja. Artinya sudah dibilang kategori mencekam. Artinya waspada. Artinya teman-teman ya TV besar di Jakarta beberapa stasiun TV itu hampir 90% sudah men-PHK. Bahkan ada yang tutup. Artinya ini merupakan suatu genjot dari perusahaan yang mampu bertahan. Kalau tidak mampu bertahan pasti tutup. Kalau mampu bertahan berarti masih sinkron mengurangi. Artinya PHK berlahan-lahan. Tapi kalau tidak mampu harus tutup. Nah ini banyak ada yang terjadi. Salah satu televisi nasional di Jakarta tutup total karena tidak mampu sudah bersaing. Artinya pengeluaran dari sekarang ya mohon maaf kita dari teman-teman wartawan di lapangan, teman-teman Jakarta Market itu mencari rezeki dari advertorial dan iklan. Nah itu kalau tidak sanggup menutupi, mau tidak mau suka tidak suka, PHK pasti terjadi. Bahkan kalau misalnya kurang mengurangi budget itu akan tutup. Nah itu sudah ada terjadi. Salah satu TV terbesar dan terlama sudah PHK dan tutup. PHK dan yang tutup itu wah sudah luar biasa itu TV yang kemarin yang tutup itu. Nah sekarang berlahan-lahan ada yang ribuan, ada ratusan. Nah itu memang sudah menjadi realita daripada suatu industri pertelevisian. Makanya ya sekarang industri pertelevisian ya itu sangat tidak baik-baik saja gitu. Jadi bersaing, ini semakin bersaing. Artinya begitu.
Kalau ini Pak Ketua, ada nggak tantangan dari teman-teman jurnalistik Revisi Indonesia di lapangan itu eh, ketika menjalankan tugas dalam meliput seperti itu? Apa tantangan yang bisa dihadapi? Kalau tantangan itu biasa. Menjadi jurnalis itu memang harus siap dengan tantangan. Tantangan dan risiko itu sangat perlu, dan itu sudah menjadi wadah bagi wartawan. Kalau mau masuk jurnalis, mau jadi wartawan, tidak usah masuk jurnalis kalau takut tantangan dan takut risiko. Risiko wartawan jurnalis itu nyawa taruhan. Nyawa taruhan dan suatu pekerjaan yang sangat susah. Artinya kita tinggal memanage saja, membawa alur itu aja mau kemana. Karena kita sebagai wartawan itu kita mengarahkan. Artinya kemanapun kalau mau jurnalis, mau jadi A, B bisa, C bisa, tergantung kitanya. Bagaimana memahami suatu etika daripada seorang jurnalis. Nah, tetapi itu perlu digarisbawahi, tetap kita memegang kode etik jurnalis, undang-undang jurnalis, karena kita ini jurnalis adalah penyambung lidah rakyat. Artinya tetap benar dikata benar, salah tetap salah, tetap memberikan informasi-informasi yang bermutu sesuai fakta di lapangan. Karena itu sudah menjadi tugas jurnalis. Jurnalis itu adalah malaikat bagi rakyat, pembawa berita yang sifatnya memberikan kabar yang bilang pahit pun diberitakan, manis pun diberitakan. Jadi kembali ke masing-masing jurnalisnya, karena itu merupakan suatu panggilan. Jadi jurnalis itu bukan terpaksa, tapi panggilan. Panggilan. Artinya bagaimana kita mau disegani silakan, mau tidak disegani tergantung individual. Tapi ya kembali ke kode etik jurnalis, itulah saya pesan kepada teman-teman wartawan lapangan, tetaplah berkarya, tetaplah sesuai alurmu, sesuai jalanmu di jalur jurnalis, sesuai SOP kode etik. Selamatlah kita jadi jurnalis. Pak Ketua, kalau kita melihat perkembangan teknologi saat ini kan mulai pesat dan masyarakat juga sudah mulai banyak yang bisa dikatakan bisa jadi sebagai seorang wartawan. Tapi kalau Ketua melihat sendiri perkembangan teknologi khususnya di media sosial ini, banyak masyarakat yang begitu menerima informasi itu menelan mentah-mentah. Dan ini bagaimana ya dari Ikatan Jurnalis sendiri, bagaimana menanggapi hal tersebut? Saya berharap kepada teman-teman dalam memberikan informasi itu harus sesuai dengan fakta di lapangan, harus sesuai 5W1H, jangan ditelan sedikit langsung, beritanya harus ditelan narasumber yang terpercaya supaya tidak timbul berita hoak. Yang ketiga, jangan kita mengambil berita dari medsos. Medsos belum tentu benar. Artinya dia hanya sepintas, tapi narasumber kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, artinya kembali ke kita. Kalau misalnya kita salah, aduh, sudah kita masuk penjara sendiri. Kita kena undang-undang IT, dan itu sudah risiko. Kalau sempat menyebarluaskan tanpa sesuatu fakta di lapangan, tanpa sesuai dengan SOP, itu bisa dibalik. Nah, itu bisa kita kena. Artinya bisa kita diadukan ke penyidik, nah, ke kepolisian karena hukum, nah, dampaknya ke kita semua. Jadi pintar-pintarlah bermedsos, pintar-pintarlah melihat situasi, pintar-pintar melihat fakta di lapangan. Yang penting narasumbernya jelas, jangan ini katanya ini, kan tidak boleh. Artinya kita harus sesuai narasumber yang jelas. Jangan langsung ditelan, begini langsung sebar, ini langsung dibuat berita. Jangan, karena itu dampaknya ke kita semua. Masyarakat Tarakan sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan Pak Ketua Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia terkait perkembangan teknologi yang ada di Tarakan, khususnya di Kalimantan Utara. Jangan sampai suatu pemberitaan yang diterima oleh masyarakat ditelan begitu saja, artinya tidak menyaringnya dengan baik, sehingga para media-media yang harusnya tadi resmi di bawah Dewan Pers menyiarkan informasi yang mereka sampaikan itu tidak ditanggapi dengan baik. Justru media sosial yang belum dipertanggungjawabkan, mereka menelannya secara mentah-mentah. Pak Ketua, terakhir yang ingin saya sampaikan terkait statement closing, apa yang ingin disampaikan baik kepada teman-teman jurnalistik, teman-teman wartawan yang mungkin mengerjakan tugas sebagai seorang penyampai informasi kepada masyarakat, dan juga masyarakat Kota Tarakan Kalimantan Utara khususnya, apa yang ingin disampaikan kepada mereka? Silakan. Ya, pada khususnya kepada teman-teman ini, karena kita ini semua jurnalis. Jurnalis yang baik ialah jurnalis yang memberikan informasi sesuai fakta, data di lapangan.
artinya tidak menyebarkan berita hoak dan narasumber bisa dipertanggungjawabkan. Tetaplah menjadi jurnalis yang baik, tetaplah di jalur yang lurus sesuai SOP dan kode etik jurnalis. Memberikan informasi kepada masyarakat karena kami adalah penyambung lidah. Wartawan adalah penyambung lidah, malaikat bagi masyarakat. Memberikan informasi kemana lagi masyarakat percaya kalau bukan kepada jurnalis. Itulah tempatnya sekarang teman-teman memberikan kepercayaan kepada masyarakat, kepada semua kaum yang ada di luar sana. Kalau kita itu masih utuh, masih bisa dipercaya. Karena hampir koresponden masih percaya dengan wartawan. Nah, yang jelas, mari kita memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat. Masyarakat menunggu kebenaran daripada suatu wartawan. Baik, itu tadi diskusi menarik kami bersama Pak Haji Usman Codang selaku Ketua Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih Pak Ketua sudah menyempatkan waktu dialog bersama kami di Dialog Publik. Dan pemirsa artinya pemirsa Borneo News Jurnalis, tentukan kita akan mendapatkan informasi yang cukup menarik tadi dari Pak Ketua, bagaimana masyarakat jangan sampai menerima informasi yang tidak akurat alias hoax, dan juga kepada seluruh teman-teman jurnalis, insan pers dimanapun berada, untuk tetap menyajikan informasi yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dan narasumbernya juga jelas, dan yang paling terpenting adalah mentaati kode etik jurnalistik yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers itu sendiri, agar informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat pun dapat menerima informasi itu dengan baik dan benar. Pemirsa, itulah tadi dialog publik kami bersama Pak Ketua IJTI Provinsi Kalimantan Utara. Nantikan program diskusi publik lainnya dan tentunya dengan isu yang menarik. Saya Suiman Amrullah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.